Bu RT, ada apa ya Bu? Tiba-tiba datang langsung ngomong gitu. Ya saya cuma heran aja, kok kamu bisa-bisanya makan enak dan foya-foya di tempat mewah begini, tapi sama sekali nggak mikirin kondisi istri sendiri di rumah. Maksud Ibu RT apa ya? Nggak usah ikut campur urusan rumah tangga saya deh. Lagian Bu RT nggak punya sopan santun banget negur orang di tempat umum kayak begini. Mau di tempat umum atau bukan, saya cuma gemes lihat laki-laki yang nggak punya hati nurani kayak kamu, Agus. Di luar rumah sok kaya banget, makan enak sama teman-teman. Nih uang belanja buat 3 hari ke depan. Pakai yang irit, gak usah beli yang aneh-aneh. Gak usah beli jajan biar cukup buat makan. Mas, uang 20.000 buat 3 hari mana cukup? Harga cabai sama beras aja lagi naik, Mas. Minyak goreng di dapur juga udah habis banget. Kamu itu ya jadi istri gak ada bersyukurnya sama sekali. Makanya otak itu dipakai buat mikir. Tapi, apa nggak bisa ditambah sedikit lagi, Mas? Uang segitu masih bisa diakalin. Yang penting kamu masaknya hemat, cari sayur yang murah. Jangan mau enaknya doang, jangan dibiasain manja. Duh, pagi-pagi udah rame aja sih kalian. Kamu cuma dikasih uang belanja segitu doang sama suami kamu, Tika. Gak usah ikut campur deh Mbak Inem. Ini urusan rumah tangga saya. Mas Agus, uang 20.000 zaman sekarang mah cuma dapat kerupuk sama tempe doang sepotong. Kasihan tuh si Tika, badannya sampai kurus mikir gitu. Jadi suami jangan pelit dong, nanti malah seret nanti rezekinya. Halo, mau pelit atau enggak? Gak ada urusannya sama Mbak Inem. Lagian Tika ini emang dasarnya gak bisa ngatur uang. Jadi bukan saya yang pelit. Udahlah, aku mau berangkat kerja dulu. Iya, Mas. Hati-hati di jalan. Aduh, kok nggak mau nyala-nyala sih ini kompor? Mana pemantiknya udah mati total lagi. Perut aku udah keroncongan banget dari tadi, belum diisi apa-apa. Mau masak kangkung aja, kompornya malah ngajak berantem begini. Ya Allah, kenapa hidup aku begini amat ya? Mau beli kompor baru atau sekedar benerin pemantik aja, Mas Agus nggak pernah mau kasih uang. Sedih banget rasanya. Ya udah deh, daripada nggak bisa makan sama sekali, mending aku coba pinjam korek api ke rumah Mbak Inem sebentar buat pancing biar kompornya nyala. Woi Agus, akhirnya datang juga lu bro. Panjang umur lu Gus, baru aja kita omongin. Oh, santai bro. Orang penting mah datangnya emang selalu belakangan. Bu, kopi hitam 1 ya, sama pisang goreng hangatnya. Siap Mas Agus, ditunggu sebentar ya. Kok kalian udah nongkrong aja sih jam segini? Padahal kan kurang asik kalau nongkrong sore-sore begini. Enakan juga malam. Ini kebetulan aja lagi ada waktu kosong, makanya ngajak lu kesini juga. Ini pisang goreng sama kopinya ya. Nih Herman, Wanto, makan aja tuh pisang gorengnya sampai kalian puas. Tuh, rokok mahal gue juga sikat aja, nggak usah malu-malu kayak sama siapa aja. Oh, wah, emang cuma Agus doang nih yang paling pengertian. Baru nongkrong beberapa menit doang langsung disediain rokok sama pisang goreng. Oh, makin makmur aja nih Bos Agus. Kerja di kantoran emang beda ya kelasnya. Royalnya gak ada lawan. Oh, santai aja bro. Selama ada gue, kalian gak bakal kelaparan atau kehabisan rokok. Uang mah kecil buat gue. Yang penting kebersamaan kita terjaga. Tapi kayaknya gue gak bisa lama-lama nih, lagi ada urusan. Serius lu mau cabut? Ini pisang gorengnya masih banyak banget loh. Itu mah sengaja gue pesan buat kalian. Gue bagian bayarnya aja. Oh, Bu, jadi berapa kopi sama pisang gorengnya? Ini Mas Agus, totalnya jadi 50.000. Tuh Bu, kembaliannya ambil aja. Mantap bosku.
Ya Allah, daster aku udah pada robek. Malu rasanya kalau pas keluar rumah dilihat orang-orang pakai daster robek begini. Semoga aja Mas Agus ada rezeki lebih buat beliin daster baru. Mas, baju aku udah pada robek begini. Kalau ada rezeki lebih, boleh nggak aku minta 50.000 buat beli baju daster baru, Mas? Baju kayak gitu kan masih bisa dijahit. Kamu ini seneng banget sih buang-buang uang. Baju masih layak pakai gitu kok, minta beli yang baru. Tapi Mas, ini udah pada robek. Malu Mas kalau kelihatan tetangga. Bisa diangetin gak itu otak? Cari uang zaman sekarang itu susah. Jangan bikin pusing kepala aku malam-malam begini. Sana tidur, nggak usah ngelunjak. Beli apa Tika? Ini ada daging ayam masih segar. Ada ikan gurame juga nih. Enggak bang, aku beli tempe satu papan ini aja deh. Berapa bang ini? Tempe 5.000 aja mbak. Ya ampun, Mbak Tika, beli tempe doang. Kalau di rumah saya mah ya harus makanan yang 4 sehat 5 sempurna. Harus ada lauk pauk sama sayur lengkap. Saya terheran-heran loh sama Mbak Tika. Kok bisa lauknya cuma tempe aja? Ya hemat-hematin aja Bu RT. Yang penting masih ada yang bisa dimakan buat di rumah. Ini uangnya ya bang. Gak apa-apa, gak perlu pakai kantong. Makasih ya Bu RT, Mbak Inem, saya duluan ya. Kasian banget ya si Tika itu. Padahal lakinya si Agus kan kerja kantoran. Kelihatan pelit banget ke istri sendiri. Iya emang pelit dari dulu. Kemarin aja saya dengar sendiri pas si Agus berangkat kerja, istrinya cuma dikasih uang belanja 20.000 buat 3 hari Bu RT. Coba deh bayangin. Astagfirullahaladzim, 20.000 buat 3 hari. Zaman sekarang mah dapat apa 20.000 buat 3 hari? Itu mah nyiksa istri namanya. Hah, iya makanya itu Bu RT, saya kasihan banget ngelihat hidupnya dia. Punya suami kok pelitnya setengah mati. Padahal kalau di luar gaya hidupnya udah kayak orang paling mampu. Istrinya malah menderita setengah mati di rumah. Ya Allah, kasihan banget sih Tika. Semoga aja si Agus cepet dapat teguran biar dia sadar. Gus, besok malam anak-anak tongkrongan sebelah mau ngajak ngumpul nih. Tapi pada bingung tempatnya. Bingung kenapa? Ya kumpul di restoran seafood lah. Tempatnya cocok banget tuh buat orang kayak kita. Sekalian makan berat biar kuat begadang sampai pagi. Ide bagus tuh, tapi restoran seafood itu kan mahal banget Gus. Makan bertiga aja bisa habis jutaan. Haha, muka kalian itu nggak usah panik gitu dong. Gas aja nongkrong di sana besok malam. Semua bil gue yang tanggung. Mau makan kepiting, udang, cumi, pesen aja semuanya. Pokoknya kalian tinggal bawa badan doang. Wah, nggak salah gue punya temen kayak lo Gus. Royal banget sama teman. Aduh, mati gue. Tanggal gajian kan masih lama banget. Uang tabungan gue bisa ludes ini kalau makan seafood mahal. Tapi bodo amat deh. Yang penting gue tetap kelihatan kaya dan royal di depan mereka. Gak boleh kelihatan bokeh. Hohoho. Gus, lu kenapa bro? Kok tiba-tiba mukanya kelihatan gelisah gitu? Ada masalah? Enggak kok, enggak ada apa-apa. Ini cuma kaget aja, capek sama kerjaan kantor seharian tadi. Santai aja. Ibu, ya Allah, ibu kenapa? Kok mukanya pucat banget? Ibu sakit? Aduh Tika, badan ibu rasanya sesak banget nak. Kepala ibu juga pusing. Dari tadi lemes banget. Kenapa ibu nggak bilang kalau lagi sakit? Coba kalau Tika nggak kesini, siapa yang mau nolong ibu? Ibu cuma nggak mau ngerepotin kamu nak, karena ibu juga tahu kondisi keluarga kamu kayak gimana. Mau gimana pun, ibu harus dibawa berobat. Tika coba telepon Mas Agus dulu ya. Siapa tahu dia ada uang simpenan buat bawa ibu berobat. Cih, apaan sih telepon-telepon mulu?
Mas, tolong mas. Ini ibu sakit parah. Mukanya pucet dan dadanya sesek katanya mas. Aku nggak ada uang buat bawa ibu berobat ke klinik. Mas, ada uang simpenan nggak? Apa-apaan sih kamu? Aku nggak ada uang sama sekali. Jangankan buat berobat, 100.000 aja nggak ada. Jangan bikin susah ya. Sana urus sendiri aja. Mas Agus, ya Allah, kok tega banget sih mas? Ayo makan yang banyak bro. Jangan malu-malu. Pesan apa aja yang kalian mau. Mau kepiting bakar, cumi udang, sika semuanya. Pokoknya malam ini gue yang bayar semuanya. Wah mantep banget bos kita satu ini. Tapi ngomong-ngomong Gus, gue perhatiin kalau jarang banget kelihatan jalan bareng Tika, istri lu itu. Nah iya Gus, gue juga sebenarnya agak nggak enak hati nih kalau ditraktir mewah gini terus. Takutnya Tika di rumah gak tahu atau malah gak setuju lu hambur-hamburin uang segini banyaknya. Oh, aduh kalian ini gak usah mikirin istri gue di rumah lah, santai aja. Semuanya baik-baik aja kok. Tika mah di rumah aman-aman aja. Yang penting malam ini kita nikmatin makanannya. Ya ampun Agus, enak banget ya makan makanan mahal begini bareng teman-teman. Bu RT, ada apa ya Bu? Tiba-tiba datang langsung ngomong gitu. Ya saya cuma heran aja, kok kamu bisa-bisanya makan enak dan foya-foya di tempat mewah begini, tapi sama sekali nggak mikirin kondisi istri sendiri di rumah. Maksud Ibu RT apa ya? Nggak usah ikut campur urusan rumah tangga saya deh. Lagian Bu RT nggak punya sopan santun banget negur orang di tempat umum kayak begini. Mau di tempat umum atau bukan, saya cuma gemes lihat laki-laki yang gak punya hati nurani kayak kamu Agus. Di luar rumah sok kaya banget, makan enak sama teman-teman, tapi istri sendiri malah ngelangsa hidupnya. Cukup ya Bu RT, nggak usah paling tahu soal rumah tangga saya. Dasar suami gak tahu diri. Mending saya pergi daripada ngeliat muka kamu. Sumpah gue kecewa banget sama lu Gus. Gue kira lu beneran suami yang bertanggung jawab dan kaya. Ternyata lu begini ya. Bikin ilfil banget asli. Ya ampun Tika, ada apa malam-malam begini ya? Mbak tolongin Tika mbak. Ibu Tika di rumah lagi sakit parah. Tika nggak punya uang sepeser pun buat bawa ibu berobat ke klinik. Astagfirullahaladzim, ya Allah Tika. Ya udah ayo masuk dulu, kita ngobrol di dalam. Tika, kamu tenang dulu ya. Kamu mau pinjam uang buat bawa ibu ke rumah sakit kan? Iya mbak, Tika bingung banget mau cari pinjaman kemana lagi. Ya udah, kamu tunggu di sini sebentar ya. Mbak ambilkan tabungan Mbak dulu di dalam. Ayo Tika, bantu Mbak hitung uangnya. Kita kumpulin semuanya. Iya mbak. Ini 5.000, 10.000, 50, 100. Nah, pas. Semuanya ada 1 juta rupiah. Nih uangnya. Bawa buat ibu kamu ke rumah sakit. Makasih banyak ya mbak. Mbak baik banget, selalu ada buat bantu aku. Aku nggak tahu harus balas kebaikan mbak pakai apa. Udah, nggak usah dipikirin. Yang penting sekarang utamain kesembuhan ibu kamu dulu. Ayo cepet berangkat. Kasihan ibu kamu. Iya mbak, aku pamit dulu ya. Ibu, Tika sedih banget pas dokter bilang ibu ternyata ngidap penyakit asma. Mulai sekarang ibu harus benar-benar jaga kesehatan ya, jangan kecapean lagi. Maafin ibu ya nak, ibu malah bikin kamu susah dan ngerepotin kamu terus. Oh iya, bayar rumah sakit ini dapat dari mana nak? Biayanya dibantu sama Mbak Inem bu, tetangga aku. Mbak Inem itu baik banget, selalu ada buat nolong Tika setiap kali Tika kesusahan. Ya Allah, Mbak Inem baik banget ya. Tapi nak, suamimu gimana? Apa dia nggak ikut bantuin kamu sama sekali?
Mas Agus gak pernah peduli sama Tika, Bu. Semua gaji yang didapat Mas Agus dipegang sendiri sama dia. Tika cuma dikasih uang seadanya. Ya Allah, kasihan banget anak ibu. Pantesan kamu makin kurus, nak. Kalau suamimu nggak bisa ngasih kebahagiaan, mending kamu pisah aja, nak, daripada hidupmu menderita sama dia. Enggak, Bu. Tika nggak mau pisah. Tika cuma bisa berdoa dan berharap semoga aja nanti ada keajaiban dari Allah biar Mas Agus sadar dan mau berubah. Ya udah, kalau itu kemauan kamu, nak. Semoga doa kamu dikabulkan sama Allah. Mbak, total makanan meja nomor 5 jadi berapa semuanya? Biar saya yang bayar. Total semuanya 2.500.000 rupiah, Mas. Hah? 2.500.000? Kenapa, Gus? Kaget? Kan tadi lu sendiri yang bilang semua bil yang tanggung. Tenang aja, santai-santai. Pakai kartu ini aja, Mbak. Maaf, Mas, saldo kartu ATM-nya tidak mencukupi. Masa gak cukup? Coba gesek sekali lagi, Mbak. Tetap nggak bisa, Mas, saldonya kurang, mau bayar tunai aja. Untuk bro lo, jadi bener lu gak ada uang, Gus. Lu cuma sok kaya dan bergaya demi dipuji doang. Parah banget sok-sokan menraktir. Ternyata aslinya poke. Gue bisa jelasin, bro. Uang gue belum cair dari kantor. Cukup, Gus. Gak usah bikin alibi busuk lagi. Malu-maluin tuh gak? Ya udah, Mbak, hitung aja makan masing-masing. Kita bayar sendiri-sendiri aja. Nih, Mbak. Sumpah ya, Gus, gue kecewa banget sama lu. Kayak so royal, tapi ternyata palsu. Yuk, cepet, guys. Oh, sial, kebaikan gue selama ini ke mereka ternyata nggak ada artinya sama sekali. Pas gue kesusahan, gue langsung ditinggal gitu aja. Baru pulang kamu, dari mana aja, Gus? Apaan sih, Mbak? Pagi, siang, malam selalu aja ngurusin hidup orang. Kamu yang gak tahu diri, Agus. Istri kamu lagi menderita kesusahan setengah mati, tapi kamu sebagai suami malah gak ada perannya sama sekali. Malah asik foya-foya. Maksud Mbak ini apa? Tika kenapa? Tika lagi di rumah sakit nemenin ibunya yang sakit parah dari tadi sore. Tika nangis-nangis cari pinjaman uang buat berobat karena kamu gak punya rasa peduli sama sekali. Suami macam apa kamu ini, hah? Ibu mertua, dia di rumah sakit. Iya, untung masih ada saya yang mau nolongin Tika. Kamu itu ya, Agus, mumpung masih dikasih napas, cepet-cepet tobat kamu sebelum nyesal seumur hidup. Istri kamu yang begitu sabar, kamu terlantarkan. Dasar suami gak punya otak. Ya Allah, gue zalim banget sama Tika. Gue tega banget biarin Tika kesusahan. Padahal selama ini dia nggak pernah nuntut apa-apa. Gue malah sibuk nyenengin temen nongkrongan yang pas gue susah aja malah ditinggalin begitu aja. Gue jahat banget. Gue harus cari Tika sekarang. Mas Agus, kok Mas ada di sini? Tika, maafin Mas. Tika, Mas minta maaf Mas dosa besar sama kamu dan ibu. Mas, kenapa nangis begini? Mas sadar, masalah selama ini Mas dibutakan sama gengsi dan pujian dari teman-teman tongkrongan. Mas bela-belain royal ke orang lain, tapi istri sendiri malah ditelantarin. Tolong maafin Mas, tolong kasih kesempatan kedua buat berubah. Mas janji bakal serahin semua gaji Mas ke kamu dan memuliakan kamu sebagai istri Mas. Iya Mas, aku udah maafin Mas. Yang penting Mas sudah sadar dan mau berubah.